Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zaidan dan pada video kali ini setelah sebelumnya kita membahas mengenai people pleaser gitu, orang yang lebih mempedulikan orang lain terhadap dirinya sendiri. Lanjut kita akan membahas mengenai overthinking. Nah, ini kasus yang sangat sering terutama pada generasi sekarang itu generasi Z. Nah, mari kita bahas overthinking. Overthinking adalah kondisi ketika seseorang terlalu banyak berpikir secara berulang tentang suatu hal sampai sulit mengambil keputusan atau merasa lelah secara mental. Yang biasa dipikirkan apa sih? Yang pertama itu adalah kesalahan masa lalu, omongan orang lain, hal yang belum tentu terjadi. Misalnya, kita ingin berhadapan dengan ujian gitu, ulangan misalnya. Kita belum memikirkan yang terjadi ke depannya kayak seperti kayaknya gue bakal jelek nih nilainya padahal belum kita kerjain gitu. Seperti itu. Yang kedua, penyebab overthinking. Penyebab overthinking. Overthinking bisa muncul karena yang pertama itu takut salah atau gagal. Misalnya seseorang ingin semuanya sempurna gitu. Yang kedua, terlalu memikirkan penilaian orang lain. Takut dinilai buruk atau tidak diterima. Yang ketiga, pengalaman negatif di masa lalu. Seperti pernah disalahkan atau dipermalukan. Gitu. Yang keempat, kurangnya rasa aman pada diri sendiri. Berupa tidak percaya pada keputusan diri sendiri. Gitu. Yang ketiga, selanjutnya ada ciri-ciri overthinking. Pikiran tidak bisa berhenti, sulit tidur, mudah cemas, menunda keputusan, dan fokus yang mudah terganggu. Selanjutnya ada apa sih dampak dari overthinking? Jika terus dibiarkan, overthinking dapat menyebabkan yang pertama itu ada stres berlebihan, lelah mental, menurunnya kepercayaan diri, produktivitas menurun, serta emosi yang tidak stabil. Dan kita ke dua terakhir, kita akan membahas tentang cara mengatasi overthinking. Apa sih caranya? Yang pertama itu ada sadari apa yang bisa dan tidak bisa dikontrol. Misalnya apa yang bisa dikontrol itu contohnya kayak misalnya ada orang yang menghina kita. Yang bisa kita kontrol tuh hanya diri kita gitu. Cara kita merespon hinaan orang lain itu seperti apa gitu. Dan yang tidak bisa kita kontrol itu contohnya seperti orang lain mau ngatain kita, ya itu kita tidak bisa kontrol gitu, itu kehendak dari orang lain, jadi seperti itu. Kedua, batasi waktu berpikir. Misalnya seperti tentukan waktu untuk berpikir lalu berhenti. Misalnya kita sering overthinking gitu, kita berusaha seenggak-enggaknya gitu kita kayak berhenti. Ini gue kenapa gitu? Kenapa gue terlalu memikirkan hal yang belum terjadi gitu? Kayak reminder diri kita sendiri gitu. Habis itu yang ketiga, alihkan fokus ke tindakan kecil. Seperti bertindak lebih penting daripada berpikir terus. Contohnya kayak kita itu kadang suka berpikir yang enggak gitu, padahal kita belum ngelakuin gitu. Saya sendiri pun merasakan seperti itu. Saya merasa kayak, wah saya kayak bakal bisa nih, saya bakal jatuh gagal nih atau gimana gitu. Padahal saya masih diam di tempat gitu, saya masih nggak ngapa-ngapain gitu sebenarnya. Lanjut keempat, tantang pikiran negatif. Berarti kita harus tantang balik gitu. Nyatakan ini fakta atau cuma asumsi. Misalnya kayak, aduh kayak gue nggak bisa dan ya kayak gue ini. Habis itu langsung nyatain ke diri sendiri. Lu itu sebenarnya bisa gitu. Jadi kayak seperti reminder tadi gitu yang saya omongin tadi. Seperti itulah kurang lebih. Dan yang kelima, latih kepercayaan diri. Yaitu percaya bahwa keputusanmu tidak harus sempurna. Kita itu sebenarnya mengakui bahwa kita itu manusia gitu. Kita pasti ada salahnya, ada kurangnya gitu. Seperti itu. Dan kita masuk ke topik terakhir yaitu kesimpulan.
kesimpulannya adalah berpikir itu penting, tetapi terlalu banyak berpikir justru menghambat. Keseimbangan, lagi-lagi kita ngomongin keseimbangan. Tadi sudah ngomongin keseimbangan di paper besar, sekarang kita ngomongin lagi keseimbangan. Keseimbangan antara berpikir dan bertindak adalah kunci kesehatan mental. Itu teman-teman. Oke. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya bahas dan apa yang saya terangkan sebagai ada manfaatnya gitu, sebagai reminder untuk teman-teman sekalian bahwa misalnya udahlah gitu, jangan terlalu overthinking terus gitu. Kita nggak baik sebenarnya gitu. Kita harus berpikir secara jernih dan tahu batasannya apa yang kita pikirkan itu sebenarnya tidak baik ataupun buruk gitu. Sekian dari saya. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.